Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 12 MIPA 3. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai unsur halogen. Nah, untuk mengefisienkan waktu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Hikmah yang akan membawakan materi pertama, yaitu kelimpahan unsur. Nah, di sebelah saya Maulida Rizka akan memaparkan materi cara memperoleh atau mengidentifikasi unsur halogen. Baik, saya Aldi Firmansyah Saputra. Materi saya yaitu sifat fisik unsur halogen. Perkenalkan, saya Jai Fauzul Huda. Saya sebagai pemateri keempat yang akan membawakan materi sifat kimia unsur pada halogen. Perkenalkan, nama saya Nur Syafila akan menjelaskan materi kelima, yaitu manfaat unsur dan senyawanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya Reski Kedwahini akan membawakan materi tentang dampak penggunaan unsur halogen. Nah, itulah tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Langsung saja kita ke materi pertama. Halo teman-teman semua, saya Andi Nurul Hikmah. Sebelum masuk ke materinya, pasti teman-teman masih ada yang bertanya-tanya, apa sih itu unsur halogen? Nah, jadi unsur halogen adalah kelompok unsur kimia dalam tabel periodik golongan 7A yang terdiri dari fluor, klorin, bromin, iodin, dan yang kelima adalah asetin. Nah, kelimpahan unsur halogen sangat bervariasi tergantung pada unsurnya dan faktor-faktor geologis serta kimia dalam lingkungan alaminya. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu yang pertama adalah fluor. Nah, fluor atau F adalah unsur halogen yang paling melimpah di kerak bumi. Biasanya ditemukan dalam senyawa fluorid atau kalsium fluorida dan beberapa mineral lainnya. Biasanya digunakan dalam industri kimia dan produksi baja. Nah, yang kedua adalah klorin. Klorin atau Cl adalah unsur halogen yang juga melimpah. Klorin umumnya ditemukan dalam bentuk senyawa garam seperti natrium klorida atau garam dapur yang sangat umum di alam. Nah, yang ketiga ada bromin. Bromin atau Br lebih jarang ditemukan dalam bentuk murni. Ini cenderung ditemukan dalam senyawa garam seperti natrium bromida dan dalam beberapa mata air garam. Nah, yang keempat ada iodin atau I, adalah unsur halogen yang lebih langka. Iodin ditemukan dalam jumlah kecil di laut dan kadang-kadang dalam mineral tertentu. Iodin sangat penting dalam nutrisi manusia sebagai bagian dari hormon tiroid. Nah, yang kelima atau yang terakhir ada asetin. Nah, asetin atau AT adalah unsur halogen yang sangat jarang ditemukan dan radioaktif. Kehadirannya dalam alam sangat terbatas. Nah, kelimpahan unsur halogen dapat bervariasi di berbagai wilayah geografis dan lokasi geologis. Faktor seperti endapan garam, aktivitas vulkanik, dan pengaruh laut dapat mempengaruhi sebaran unsur halogen di alam. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu cara memperoleh atau mengidentifikasi unsur halogen. Unsur halogen dapat diperoleh atau diidentifikasi melalui beberapa cara, tergantung pada tujuan analisisnya. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan. Metode pertama yaitu identifikasi visual. Beberapa unsur halogen memiliki ciri-ciri fisik khas yang dapat membantu dalam identifikasi visual. Misalnya, fluor adalah gas yang tidak berwarna, klorin adalah gas berwarna hijau kuning, bromin adalah cairan berwarna coklat merah, iodin adalah padatan berwarna ungu hitam, dan asetin adalah radioisotop yang sangat jarang ditemukan. Metode yang kedua adalah analisis kimia. Untuk mengidentifikasi unsur halogen dalam senyawa kimia, digunakan berbagai reaksi kimia yang khas. Sebagai contoh, uji perak nitrat atau AgNO3 dapat digunakan untuk mengidentifikasi klorin dalam senyawa karena terbentuk endapan putih pada klorida perak atau AgCl saat senyawa mengandung klorin. Metode yang ketiga yaitu spektroskopi. Spektroskopi adalah metode yang kuat untuk mengidentifikasi unsur berdasarkan pola penyerapan atau emisi cahaya mereka. Setiap unsur halogen memiliki spektrum cahaya yang khas yang dapat digunakan untuk identifikasi. Metode yang keempat yaitu analisis kuantitatif. Untuk menentukan konsentrasi atau jumlah unsur halogen dalam sampel, teknik analisis kuantitatif seperti spektrometri massa atau spektrometri serapan atom dapat digunakan. Metode yang kelima yaitu isolasi dari sumber alam. Unsur halogen dapat diisolasi dari sumber alam seperti natrium klorida atau garam dapur yang mengandung klorin dengan reaksi kimia dan pemurnian yang sesuai.
Penting untuk diingat bahwa identifikasi unsur halogen akan bergantung pada sifat fisik dan kimianya serta metode analisis yang digunakan dalam pengaturan laboratorium. Kombinasi berbagai metode ini sering digunakan untuk mengonfirmasi keberadaan dan jenis unsur halogen dalam sampel. Baik, saya akan memaparkan materi ketiga yaitu sifat fisik halogen. Unsur halogen memiliki beberapa sifat fisik yang khas. Berikut adalah beberapa sifat fisik umum dari unsur halogen, yaitu yang pertama agregat fase. Unsur halogen dapat ditemukan dalam berbagai agregat fase pada suhu dan tekanan standar. Fluor atau F dan klorin atau Cl adalah gas pada suhu kamar. Bromin atau Br adalah cairan pada suhu kamar. Dan iodin atau I adalah padatan pada suhu kamar. Astatin atau At adalah unsur halogen yang sangat jarang dan radioaktif. Yang kedua yaitu warna. Beberapa unsur halogen memiliki warna khas. Klorin atau Cl adalah gas berwarna hijau kuning. Bromin atau Br adalah cairan berwarna coklat merah. Iodin atau I adalah padatan berwarna ungu hitam. Yang ketiga yaitu bau. Beberapa unsur halogen memiliki bau yang khas. Klorin atau Cl misalnya memiliki bau yang tajam dan tidak sedap. Sedangkan bromin atau Br memiliki bau yang lebih tajam daripada klorin. Yang keempat yaitu kelarutan. Unsur halogen memiliki kelarutan yang bervariasi dalam air. Fluor atau F adalah yang paling mudah larut dalam air, sedangkan iodin atau I kurang larut, dan bromin atau Br bahkan kurang larut dalam air. Yang kelima yaitu titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh unsur halogen berbeda-beda. Titik didih meningkat seiring bertambahnya nomor atom dari atas ke bawah dalam tabel periodik. Misalnya fluor atau F memiliki titik didih yang sangat rendah, sementara bromin atau Br memiliki titik didih yang rendah. Yang keenam yaitu reaktivitas. Unsur halogen umumnya sangat reaktif. Mereka dapat membentuk senyawa dengan elemen lainnya seperti logam alkali dengan mudah. Reaktivitas unsur halogen juga meningkat seiring bertambahnya nomor atom dari atas ke bawah dalam tabel periodik. Yang ketujuh yaitu radioaktivitas. Astatin atau At adalah unsur halogen yang sangat jarang ditemukan dalam bentuk isotopnya, cenderung radioaktif. Sifat fisik unsur halogen yang berbeda ini memainkan peran penting dalam aplikasi kimia dan industri, di mana unsur-unsur ini digunakan seperti dalam produksi bahan kimia, obat-obatan, dan banyak aplikasi lainnya. Baik, saya akan menjelaskan sifat unsur kimia pada halogen. Sifat yang pertama yaitu halogen mudah membentuk ion negatif karena atom halogen mempunyai 7 elektron valensi pada kulit terluarnya, yaitu noise suppressor 2 neptunium 5. Atom unsur halogen cenderung akan menarik 1 elektron dan menjadi ion negatif dalam rangka membentuk susunan elektron yang stabil seperti gas mulia, yaitu noise suppressor 2 neptunium 6. Oleh karena itu, halogen disebut unsur yang sangat elektronegatif. Sifat yang kedua yaitu halogen sangat reaktif. Hal ini disebabkan jari-jari atom sangat kecil sehingga mudah menarik elektron dari fluorin ke iodin. Kereaktifan semakin berkurang karena jari-jari atom semakin besar. Pada reaksi
reaksi di atas kita dapat melihat bahwa afinitas elektron unsur halogen berkurang dari atas ke bawah, yaitu klorin ke iodin. Hal itu terjadi karena bertambahnya jari-jari atom, akan tetapi energi hidrogen fluorin lebih rendah dibandingkan klorin. Penyimpangan ini terjadi karena kecilnya atom fluorin yang menyebabkan adanya gaya tolak-menolak antar elektron. Sifat yang ketiga yaitu halogen merupakan oksidator atau pengoksidasi kuat. Unsur-unsur halogen mudah mengikat elektron, karena itu halogen mudah tereduksi. Dapat dilihat dari slide yang ada pada nomor 3, dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dari fluorin sampai iodin sifat oksidator atau pengoksidasi halogen makin berkurang. Daya pengoksidasinya yaitu fluor 2 lebih besar dari klorin 2, klorin 2 lebih besar dari bromin 2, bromin 2 lebih besar dari iodin 2. Sifat yang keempat yaitu unsur halogen cenderung mengalami reaksi disproporsionasi, di mana mereka bereaksi dengan bentuk lain dari diri mereka sendiri untuk menghasilkan berbagai senyawa. Contohnya, bromin dapat bereaksi dengan ion bromida untuk membentuk bromat dan bromin bebas. Sifat yang kelima yaitu unsur halogen sering digunakan dalam reaksi kimia substitusi, di mana satu unsur digantikan oleh unsur halogen dalam senyawa organik. Reaksi ini dikenal sebagai reaksi halogenasi. Sifat yang keenam yaitu unsur halogen dapat membentuk asam halogen seperti asam klorida yang merupakan asam kuat dan dapat memberikan ion hidronium dalam larutan. Sifat kimia ini memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi kimia, termasuk dalam produksi senyawa kimia, farmasi, kimia organik, dan banyak bidang ilmu pengetahuan dan industri lainnya. Baik, saya akan menjelaskan materi 5, yaitu manfaat unsur halogen dan senyawanya dalam kehidupan sehari-hari. Unsur halogen dan senyawa-senyawa mereka memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa manfaat utama meliputi yang pertama itu purifikasi air. Klorin Cl digunakan secara luas untuk pemurnian air murni. Senyawa seperti hipoklorit atau CO digunakan untuk membunuh bakteri, virus, dan mikroorganisme lainnya dalam air, menjadikan air lebih aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, pembuatan obat-obatan. Unsur halogen dan senyawa mereka digunakan dalam industri farmasi untuk sinesis obat-obatan. Yang ketiga, produksi bahan kimia. Klorin Cl adalah bahan baku penting dalam industri kimia. Ini digunakan dalam pembuatan berbagai produk kimia seperti PVC, bahan kimia pelarut, dan banyak senyawa organik. Yang ke-10, desinfeksi permukaan. Senyawa halogen digunakan disinfeksi permukaan seperti meja operasi di rumah sakit. Dengan begitu banyak aplikasi dalam berbagai industri, unsur halogen dan senyawa mereka memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan memaparkan tentang dampak positif dan negatif dari penggunaan unsur halogen dan senyawanya. Penggunaan unsur halogen dan senyawanya memiliki dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Berikut beberapa dampak dari unsur halogen. Yang pertama, penyediaan air minum aman. Yang kedua, industri kimia dan manufaktur. Yang ketiga, pemeliharaan kolam renang. Yang keempat, inovasi dalam elektronik dan energi. Yang kelima, dalam ilmu kedokteran. Selanjutnya, dampak negatifnya yang pertama, pencemaran lingkungan. Dan yang kedua, residu di produk pangan. Yang ketiga, bahaya kesehatan. Dan yang keempat, pencemaran air. Dan yang kelima, dampak radioaktif. Dalam penggunaan unsur halogen dan senyawanya, ada baiknya mempertimbangkan dampaknya dan menerapkan praktik-praktik yang aman dan ramah lingkungan untuk
itulah pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.